Kemenangan Indonesia menggunduli Brunei Darussalam 7-0 merupakan sebuah hiburan yang sangat membanggakan. Seluruh bangsa Indonesia bersorak-sorai oleh karena dalam Piala Asia ini Indonesia dapat menggunduli Brunei Darussalam dalam AFF. Ya betul, aku ikut senang mendengar kabar ini. Sementara aku sedang memasak tempe goreng, aku mendengarkan berita di radio. Betul, kau mungkin sudah tidak mempunyai radio ya, tetapi aku masih mempunyai. Karena kalau aku memasak di depan televisi, maka perhatiannya terlalu banyak cabai karena perhatiannya terpecah. Oh begitu, jadi kamu sambil masak itu mendengarkan siaran sepak bola Piala Asia AFF di mana Indonesia menggunduli Brunei Darussalam. Iya, karena aku dulu ingin menjadi pemain sepak bola putri, tetapi tidak boleh sama ibuku. Pada saat aku sedang berjalan-jalan untuk mendaftar pada klub sepak bola, ibuku datang, aku disuruh pulang untuk memasak tempe goreng. Oh, syukurlah kalau begitu, berarti kamu sekarang menjadi seorang perempuan yang baik dan tetap bisa menjalankan tugas sebagai seorang perempuan yang pintar memasak. Tentu sekarang kamu menjadi seorang koki yang handal alias chef, master chef. Iya, aku sekarang menjadi master chef, mistress chef, mistress chef, mistress chef. Ya, dan aku tetap mencintai sepak bola Indonesia yang saat ini sedang berjuang dalam laga Piala AFF. Semoga Indonesia juara. Ya, semoga Indonesia juara. Ya, semoga Indonesia juara. Eksistensialisme mempunyai konsep sentral yang dinyatakan oleh Jean-Paul Sartre bahwa eksistensi mendahului esensi. Nah, di sini pertimbangan terpenting bagi seorang individual adalah mereka adalah individual, berupa suatu entitas yang bersikap dan bertanggung jawab secara independen dan sadar, dalam tanda petik eksistensi. Nah, di sini Jean-Paul Sartre mengatakan eksistensi itu bukan label, jadi bukan gelar kehormatan dan lain sebagainya. Bukan karena dia juara maka dia disebut mempunyai eksistensi, bukan karena perannya dia disebut mempunyai eksistensi. Bukan definisinya dan bukan kategori lain yang digunakan atau dipergunakan kepada individual itu atau esensi. Nah, di sini kita sudah tahu secara gambaran sepintas bahwa pada saat Indonesia mengalahkan Brunei 7-0 dalam Piala AFF ini, dapat diambil satu filsafat dari tentang eksistensialisme. Nah, di sini yang bahwa pertimbangan terpentingnya bahwa Indonesia adalah individual atau entitas, ya, yang bertanggung jawab secara independen dan sadar. Jadi dia tanpa gelar, tanpa juara, tanpa mendapatkan medali, tanpa mendapatkan tanda jasa atau sertifikat. Dia secara independen, tidak tergantung dan sadar bahwa dia harus bermain sebaik-baiknya karena mempunyai tanggung jawab
secara merdeka dan sadar eksistensinya. Jadi di sini kalau orang mengatakan Indonesia memenangkan pertandingan melawan Brunei Darussalam adalah untuk menunjukkan eksistensinya, ini harus dijabarkan lebih jauh. Eksistensi Indonesia bukan karena dia menang itu, sehingga disebut sebagai berlabel pemenang, berperan memenangkan, atau stereotip, atau definisinya bahwa Indonesia adalah pemenang pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam Piala AFF 2022. Dan bukan kategori lain yang dipergunakan kepada Indonesia. Tapi yang pasti bahwa Indonesia mempunyai tanggung jawab sebagai individu, secara individual, kesatuannya, bahwa dia bertanggung jawab dan secara tidak tergantung, secara sadar dia harus melakukan pertandingan dengan sebaik-baiknya, dengan kesebelasannya. Nah, ini disebut sebagai bahwa Indonesia mempunyai eksistensi. Eksistensi justru di sini mendahului dari semua yang disebutkan tadi. Di mana Jean-Paul Sartre mengatakan kehidupan aktual seorang individu kemudian dapat disatukan dan dijadikan esensi nyata mereka, dan bukan esensi yang diatribusikan orang lain kepada mereka. Jadi karena kemauan Indonesia sendiri, karena kemerdekaan Indonesia sendiri, karena kepribadian Indonesia sendiri, sehingga dia dapat mengalahkan Brunei Darussalam 7-0, bukan karena didorong oleh Brunei, diberi suatu semangat oleh pihak luar sehingga dia dapat memenangkan. Sebaliknya itu. Maka itu disebut sebagai eksistensi mendahului esensi. Nah, dengan demikian manusia melalui kesadarannya sendiri menciptakan nilai-nilainya sendiri dan menentukan arti bagi kehidupannya sendiri. Meskipun yang jelas-jelas pertama kali menggunakan frase ini adalah Sartre, namun pemikiran yang sama dapat pula ditemukan pada filsuf eksistensialis lain seperti Heidegger dan Kierkegaard.